Oke, perangkat yang di-sleep itu memang rentan sekali ya teman-teman ya, ada kadang itu error. Jadi di sini itu kita mengalami ya, ketika penggunaan si K380 ini ya. Oke, kita tahu bahwa ini tuh adalah salah satu keyboard yang cukup premium. Nah, tapi di sini kalau kalian lihat itu dia ngeklik sendiri teman-teman, dan ya di sini memang sudah bukan menjadi salah satu barang yang langka ya teman-teman di sini. Di sini kalau aku di sini udah pernah terjadi ya teman-teman, ketika kita menggunakan si Chromebook ya. Memang Chromebook itu memang dia desain untuk dia itu sleep ya, dia sleep. Jadi ketika katakanlah kalau untuk yang kayak untuk PC kayak gitu, nah dia itu kan kadang harus di ini ya, harus ketika di shutdown kan dia mati. Tapi kadang beberapa itu ada yang sleep, itu dia tetap mengalirkan daya tuh ya teman-teman, seperti kita sleep ya. Jadi untuk menjaga agar ketika kita buka itu dia akan tetap ya, tetap seperti itu gitu. Dan begitupun juga di perangkat ternyata teman-teman. Jadi di sini tuh tidak hanya di keyboard saja ya, tapi di sini di mouse. Alright, gitu. Terkadang itu terjadi error gitu ya teman-teman. Dan ya memang fasilitas untuk sleep itu sangat bermanfaat ya untuk menghemat baterai, terutama ketika pas kalian itu lupa mematikan perangkat. Nah, tetapi kalau misalnya itu jadi kebiasaan, itu bisa berujung ini tadi ya, itu bisa klik sendiri terus gitu ya. Jadi di sini biasanya kalau misalnya terjadi permasalahan itu, kita bisa matikan dulu teman-teman. Di sini kita matikan, nah seperti ini, baru kita nyalakan lagi. Nah, seperti itu, dan sudah dia biasanya akan normal lagi nih. Nah, seperti itu, dia akan normal lagi. Dan ini menjadikan pembelajaran ke kita ya teman-teman. Walaupun di sini kadang fasilitas untuk bisa sleep kayak gini teman-teman, itu kadang itu membuat kita terlena gitu ya. Sleep sudah tinggal aja gitu ya. Padahal di situ di sisi lain itu walaupun demikian gitu kan itu kan juga bisa menjadi penyebab itu tadi teman-teman. Jadi perangkat kalian itu karena itu kan dia sebenarnya butuh untuk istirahat tuh kayak gitu. Nah, tetapi dia itu dipaksa untuk dia tetap terjaga gitu ya, walaupun itu tidak nyala ya, nyala 100%, tetapi dia dibuat untuk sleep. Ketika kalian itu sedang kalian mau melakukan sesuatu ya, kalian mengetikkan sesuatu kan dia langsung respon cepat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita itu matikan, kita harus cetekkan dulu, walaupun nanti bakalan langsung cepat juga, sama aja teman-teman sebenarnya gitu ya. Cuman itu tadi memang untuk sleep sendiri kan itu tadi sebenarnya ada fitur untuk kita kalau misalnya kita itu lupa mematikan ya teman-teman ya, mematikan ini agar tidak boros baterai gitu bro. Oke. Dan ya ini ada kayak gini lagi, padahal ini tuh Microsoft ini dia sudah tak opt out loh ya teman-teman. Ini aku sudah opt out tapi keluar lagi di sini backing up PC gitu ya. Nah, punya kalian itu keluar nggak kayak gini? Jadi ini kan dia itu menyarankan untuk backup ke Microsoft Cloud Storage ya. Mungkin ini memang salah satu aman ya, sesuatu yang aman, dimana kalau misalnya kita memiliki data-data yang penting, ketika kita itu store data itu ke ya, kita store data itu ke cloud storage. Nah, kita tidak memiliki ya, tidak akan kita tidak mengalami perasaan was-was ketika hard disk itu dia rusak ya, seperti yang di postingan kita sebelumnya. Kalau misalnya hard disknya rusak kayak gitu, recovery-nya lumayan mahal gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan kita kehilangan tuh ya akses ke data kita ya. Itu kalau misalnya bisa direcovery datanya, kalau udah nggak bisa direcovery ya sudah gitu ya, hilang gitu ya. Ya ini merupakan salah satu yang alternatif juga sih sebenarnya untuk backup PC ke cloud storage, tetapi kan itu juga membutuhkan biaya langganan kan ya, kecuali kalau misalnya gratis. Tetapi di dunia ini tidak ada yang gratis teman-teman, jadi semua berbayar gitu kan. Bayangkan di sini kalian nambah ya, berarti ya nambah biaya per tahunnya gitu ya, untuk hard disk itu tadi, untuk mengganti hard disk gitu ya. Semakin banyak file kalau untuk hard disk itu kan tadi mungkin bisa 1 tera itu kalian coba lihat tuh langganannya di cloud itu berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini beberapa kayaknya sama seperti layanan cloud yang lain ya, misalnya di Apple ataupun di Google ya teman-teman, seperti itu, dimana dia itu kayak menyimpan preferensi ya. Jadi kalau misalnya kalian itu install ulang PC, mungkin nanti bisa mengembalikan langsung gitu ya. Jadi kayak kalian itu nggak perlu kayak misal satu persatu gitu ya kayak gitu. Tetapi ya itu tadi teman-teman itu tadi kalian harus menyediakan biaya langganan. Kalau dana kalian, uang kalian itu banyak, melimpah, turah-turah, ya saya rasa di sini adalah salah satu layanan yang tepat ya untuk kalian teman-teman ya, seperti itu. Misalnya kalian itu bingung mau menghabiskan uangnya gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu tuh layanan yang bisa buat ngeburn uang kalian. Nah, tapi kalau enggak ya ini bisa jadi nambah tagihan kalian kayak gitu kan. Ini saya sudah melakukan opt out ya, tapi ternyata ini keluar gitu ya. Backup is ini walaupun di opt out, tetapi dia keluar backup is recommended lagi. You get 5 GB free. Dikasih 5 GB kan. Ini kayak si Apple ya. Kalau si Google lumayan ya, 15 gitu ya, 15 GB. Di sini 5 GB ya sama si Apple kayak Apple Cloud. Kita dikasih 5 GB free. Skip for now itu mungkin masih keluar lagi itu, padahal kita sudah opt out. Ya itulah ya teman-teman, kayak gitu. Dan itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ada permasalahan di situ, kita mulai deh kita biasakan kalau misalnya kita mau tinggalkan perangkat kita, keyboard kayak gini ya. Walaupun di sini, ini kan keyboard mahal ini ya, tapi ini bisa loh teman-teman ya. Ini bisa bermasalah teman-teman. Walaupun di sini tuh untuk ruang debunya ya, debu masuk itu dia agak tuh, kalau kalian lihat ya, agak kurang memungkinkan debu itu masuk ya. Tetapi tetap aja tetap sama teman-teman itu. Jadi ketika perangkat itu tidak di shutdown, tidak dimatikan gitu ya teman-teman, nah itu bisa menjadi kendala kayak gitu teman-teman. Dan itu terus menerus ya teman-teman. Jadi bukan 1-2 kali aja. Dan ini kan aku kadang karena ada fitur itu, jadi tinggal aja kayak gitu, ini nggak tak matikan gitu ya. Sekarang aku mulai mencoba untuk membiasakan diri ketika di sini itu perangkatnya nggak tak gunakan, entah itu mouse Bluetooth ya, bukan yang kabel ya, kayak gini, ataupun keyboard yang Bluetooth kayak gini, ya kita bisa matikan teman-teman.
Nah, seperti itu. Kita bisa matikan lah. Kita coba untuk membiasakan diri untuk itu. Sehingga apa? Sehingga perangkat kita itu menjadi lebih awet juga gitu ya. Karena kita nggak tahu ya, teman-teman. Di sini misalnya tiba-tiba ketumpahan air juga dalam kondisi mati, ini mungkin bisa kita keringkan dulu. Tapi kalau misalnya di dalam kondisi sleep, nah kita nggak tahu ya kalau misalnya air itu dia akan bisa merembes ke dalam. Kalau ini entahlah ini apakah memungkinkan hal itu terjadi gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, jadi itu sekedar pengetahuan aja buat teman-teman yang memiliki perangkat di situ. Jadi walaupun ada sleep, kita perlu aware untuk itu ya. Jangan terlalu terlena untuk itu gitu ya. Sleep itu digunakan untuk ketika kalian lupa. Jadi bukan untuk pembiaran gitu ya teman-teman. Kita matikan kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nggak menggunakannya gitu ya. Seperti itu bro. Oke. Nah, ini aku jadi berpikir, ini Chromebook mungkin ini jadi penyebab ya, keyboard Chromebook banyak sekali ya sekarang itu. Jadi pas di tahun-tahun ini, tahun-tahun 2025 itu videoku tentang mengatasi permasalahan Chromebook keyboardnya itu ya bermasalah itu naik teman-teman. Jadi ini kan berarti banyak orang yang mulai mendapatkan permasalahan yang sama ya teman-teman. Seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang dia itu tidak menggunakan Chromebooknya dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap aja keyboardnya itu rusak kayak gitu bro. Mungkin dalam waktu lama itu dia tetap ya ini ya modelnya ya sleep ya kayak gitu teman-teman. Bisa aja itu terjadi gitu ya. Dan di sini kan memang ada banyak sekali lubang yang memungkinkan hewan-hewan kecil itu dia bisa masuk gitu ya. Kayak gitu juga teman-teman, dan itu mungkin bisa menjadi permasalahan juga gitu ya. Seperti itu teman-teman, dan ya banyak banget gitu ya. Ya di sini sudah, ini biasanya saranku ya satu teman-teman, di situ ya sudah kita pakai eksternal gitu ya teman-teman, karena daripada beli yang internal keyboardnya di sini gantinya juga mahal teman-teman. Jadi malah hampir seharga si Chromebooknya teman-teman. Kayak gitu karena memang jarang yang jual juga, apalagi yang memiliki model yang sama gitu ya, model Chromebook kalian yang sama gitu ya teman-teman. Dan itu eman-eman juga, mending kalian beli eksternal kayak gini teman-teman. Seperti itu sih. Itu permasalahan ya untuk keyboard ya teman-teman. Dengan keyboard entah itu ini gitu ya, ini gitu kan. Sama teman-teman, jadi permasalahan kayak gitu. Dan ternyata tidak hanya di Chromebook juga teman-teman. Jadi di laptop yang lain di sini baru saja kemarin itu kejadian teman-teman di laptop adikku. Di situ keyboardnya udah bermasalah teman-teman kayak gitu. Jadi keyboard laptop itu sangat wajar sekali itu bermasalah kayak gitu teman-teman. Jadi tidak hanya si Chromebook juga, tetapi di laptop-laptop yang lain. Dan mungkin kalau misalnya di laptop kalian itu ada fitur, berbagai macam fitur yang itu mungkin anti debu, anti tumpahan air dan lain sebagainya, mungkin itu bisa lebih membuat secure ya, aman dari itu tadi kerusakan kayak gitu. Tapi kalau laptop-laptop yang biasa mungkin ya di sini kan juga masih ada lubang-lubang untuk masuk debu dan lain sebagainya, dan itu terkoneksi ke sini gitu kan. Dan itu memungkinkan aja kerusakan itu terjadi gitu ya teman-teman. Apalagi penggunaan ya, mungkin penggunaan sering pun juga ya. Penggunaan sering itu juga memungkinkan keyboard rusak, penggunaan yang jarang pun juga sama gitu ya teman-teman. Jadi ya lebih baik digunakan terus ya teman-teman daripada nggak digunakan kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu seputar keyboard. Link affiliate biasa ya kalau misalnya kalian itu di sini, karena aku udah memiliki pengalaman memakai ini ya, si Logitech ini. Ternyata ini cukup bagus ya kalau misalnya kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini untuk link pembelian biasa ya tak taruh di deskripsi teman-teman. Dan mungkin itu bukan link pembelian si keyboard ini, tetapi mungkin adalah link pembelian versi yang terbaru. Karena mungkin ini K380 ini sudah discontinue. Ini kelebihannya adalah yaitu tadi kita bisa 3 perangkat ya teman-teman, kita bisa switch dengan cepat ya. Ini pun juga sama. Ini walaupun sudah krepes kayak gini teman-teman, ini krepes kayak gini tuh. Aku akan ceritakan di video yang terpisah teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa ini ada solasi dan lain sebagainya teman-teman seperti ini. Oke, alright, dan di video ini selesai sampai di sini. Kita perlu jaga di sini tadi ya teman-teman, jangan terlena dengan sleep ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.